Bab selanjutnya, bab 26, gizi manusia. Sekarang setelah membahas kata-kata metabolisme dalam tubuh manusia, marilah kita melihat bagaimana organisme kompleks di dalam topang menjadi salah satu metabolisme yang sehat oleh pemasukan nutrien. Pengertian ilmiah tentang manusia ini merupakan satu kontribusi yang terpenting dari biokimia, ilmu yang dengan tertentu dengan menyelamatkan kehidupan manusia, memperbaiki mutunya sebagai relatif beberapa waktu yang lalu pelagan metabolisme merupakan penyakit endemik yang berbagai dunia. Akan tetapi sebab demikian, dengan mengetahuinya tentang nutrisi dan perkembangan pesat, lebih dari 1/8 penduduk dunia masih mengalami kekurangan gizi. Dan anehnya banyak orang yang kebanyakan negara makmur masih bergizi buruk, bukan karena kekurangan pangan, tetapi karena makanan yang berlebihan dan ketidakseimbangan lainnya. Terdapat 5 komponen dasar dalam satu makanan yang memadai. Satu, masing-masing berperan khusus. Karbohidrat adalah unsur nutrien yang terbanyak yang merupakan sumber energi hayati terutama melalui oksidasinya di dalam jaringan. Karbohidrat juga memberikan prekursor organik untuk melakukan biosintesis beberapa komponen sel. Lemak senyawa terdeteksi yang berbentuk hewan tumbuhnya beberapa tingkat sedikit di bawah karbohidrat sebagai sumber energi. Senyawa-senyawa tersebut merupakan sumber karbon yang penting untuk biosintesis kolesterol. Selain itu, senyawa yang memberikan asam-asam lemak. Protein menjalankan 3 peran penting di nutrien. Protein memberikan baik asam amino yang esensial merupakan non-esensial sebagai unit pembangunan bagi biosintesis protein kembali tidak hanya untuk menumbuhkan bayi dan anak, tetapi juga menggantikan protein tubuh menjadi secara dewasa. Asam amino merupakan prekursor hormon berpikir dan bagaimana biohormon lainnya. Vitamin, karbohidrat, lemak, protein adalah nutrien utama atau makronutrien ketinggian bersama-sama dikonsumsi adalah jumlah ratusan per kali. Vitamin adalah kelompokan dalam vitamin organik air yang lemak. Mikronutrien organik diperlukan dalam jumlah hanya beberapa miligram atau mikrogram per hari. Vitamin merupakan komponen penting pada koenzim khusus atau enzim-enzim yang turut serta dalam metabolisme. Mineral atau unsur-unsur pembahas vitamin anorganik merupakan dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelas, kalsium fosfat dan magnesium yang dibutuhkan dalam jumlah relatif yang setiap harinya, sedangkan besi, yodium, seng, tembaga, dan beberapa lainnya membutuhkan hanya beberapa miligram atau mikrounsur organik mempunyai beberapa fungsi. Sini ada tindakan gambar. Pada waktu oksidasi dalam tubuh, makanan sempurna diserap akhirnya menghasilkan sejumlah panas yang dibebaskan bila mana bahan tersebut dioksidasi dalam suatu kolom. Dari percobaan manusia sebagai subjek yang ditempatkan di dalam suatu kolom manusia yang berkembang besar. Karbohidrat adalah sumber energi utama. Karbohidrat saja tidak penting di dalam makanan manusia, tetapi karena bahan pengumpulan karbohidrat tinggi, berlimpah dan murah bila dibandingkan dengan lemak dan protein tentunya, karbohidrat menjadi bagian utama makanan di hampir semua bagian dunia. Pada 4/5 bagian populasi dunia yang terutama mengandalkan bahan yang nabati, karbohidrat menyebabkan setidaknya 70% yang seringkali sampai dengan 90%. Pada negara-negara makmur, lebih dari 40% karbohidrat dalam memakan dilengkapi dengan sekrosa dan gula murni lainnya. Pati menyusun hampir karbohidrat yang memakai hari-hari dan sangat sedikit sekrosa dikonsumsi. 200 tahun yang lalu, pada awal revolusi industri, rata-rata yang gula yang dikonsumsi di Inggris hanya kira-kira 5 gram per hari per orang. Sekarang telah mencapai lebih 200 gram. Setelah masing-masing negara berkembang dan menjadi makmur, konsumsi sukrosanya meningkat. Salah satunya adalah bahwa sukrosa paling sesuai dengan seringkali merupakan sumber karbohidrat 34 sel 0,454 kg senilai dengan 1880 kcal atau lebih dari 60% kebutuhan kalori sehari laki-laki pada usia sekolah. Lebih sedikit lahan dibutuhkan untuk menyediakan kalori gula tebu atau wheat dibandingkan dengan kentang atau biji-bijian. Pada penyandang gula tebu menghadapi suatu pertentangan antara ekonomi pertanian di dalam nutrisi yang baik karena sukrosa yang gula merusak kesehatan gigi. Makanan yang manis seringkali digunakan untuk kesenangan. Memang rasa manis yang menarik bagi beberapa orang. Keinginan terhadap makanan manis dapat menciptakan efek preventif untuk kenikmatan mulut yang berasal dari anak-anak. Manis sudah berkali digunakan secara luas. Pemanis buatan sakarin digunakan untuk selama beberapa tahun. Ini sebagai suatu senyawa pembuatan makanan tidak berkalori pada penderita kencing manis dan kegemukan. Tanda
adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa pemanis itu berbahaya kehidupan manusia. Tetapi serangan jantung terjadi bila suatu endapan lemak menghadapi pembuluh darah dalam jantung atau otak, mengakibatkan jaringan yang dituju oleh pembuluh tersebut menjadi mati karena kekurangan oksigen. Lemak hewani mengandung dua komponen yang sesungguhnya mengakibatkan kecenderungan terjadinya asam lemak jenuh dan kolesterol. Meskipun data-data statistik yang mendukung pendapatan ini masih dipertahankan oleh beberapa pihak. Hampir semua lemak hewani, contohnya berasal dari daging, susu, dan telur, relatif kaya asam lemak jenuh, tetapi mengandung sedikit lemak rendah asam yang tidak jenuh. Bila asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh mempunyai nilai kalori yang hampir setara, konsumsi memakan yang kaya akan lemak hewani tetapi sedikit lemak yang tidak jenuh cenderung mengurangi konsentrasi protein berlemak tinggi yang meningkatkan konsentrasi dan total kolesterol di dalam darah pada beberapa, tetapi tidak semua orang terkorelasi positif secara statistik antara terjadinya penyakit jantung koroner yang terlihat tingkat lipoprotein berdefisi tinggi di dalam plasma dan juga ditingginya tingkat lipoprotein identitas rendah dan total kolesterol. Maka kita percaya bahwa lemak hewani bersifat jenuh yang berasal dari daging, telur, susu, dan mentega dan keju harus diganti sebagai lemak nabati yang kaya akan asam lemak tidak jenuh. Penggunaan margarin lebih banyak daripada mentega juga perlu dipikirkan karena margarin terbuat dari minyak nabati yang dihidrogenasi sebagian. Meskipun hidrogen meningkatkan derajat kejenuhan minyak ini terdapat dalam diawasi untuk menghasilkan margarin lunak yang secara nutrisional lebih disukai daripada margarin keras. Kolesterol ini dalam makanan menampakkan juga mempengaruhi proporsi lipid yang di dalam darah seorang. Kolesterol terdapat dalam jumlah yang berarti pada produk hewani nabati. Rata-rata orang yang mengandung kira-kira 600-800 ml kolesterol per hari yang sebagai besar berasal dari kuning telur. Kolesterol juga dibuat di dalam tubuh dibuat dari asetil yang secara perlahan hilang di dalam tinja. Terdapat keseimbangan yang telah diatur secara terinci di dalam jumlah kolesterol yang dengan kemudian lemak-lemak sebagai digantikan oleh lemak-lemak yang tidak sejenuhan yang tinggi seringkali disarankan bagi penderita penyakit jantung arteri. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui dengan pasti apakah seorang mendapatkan manfaat makanan yang lemak menghilangkan kolesterolnya. Hal ini dapat diragukan lagi dipengaruhi oleh makanan, tetapi mungkin resep terbaiknya adalah dilahirkan dengan pembagian yang benar. Alkohol juga menyumbang kalori. Konsumsi minum alkohol di negara-negara makmur naik dengan pesat di titik di mana alkohol memberikan suatu pembangunan kalori datang yang pada dewasa monoklonik mungkin mendekati 12%. Alkohol dalam hal ini adalah etanol memiliki kandungan energi yang tinggi, yaitu menghasilkan kira-kira 7,1 kcal atau gram pada oksidasi. Nilai ini terbentuk di antara senyawa karbon dan lemak. Selain itu, energinya tersedia dan biologis dalam bentuk ATP melalui lintas metabolisme yang diketahui secara baik. Etanol dioksidasi menjadi esatehida dalam hati oleh kerja alkohol dehidrogenasitol yang menggunakan NAD+ sebagai aseptor. Protein itu sendiri tidak dibutuhkan dalam makanan manusia. Dapat kandungan beberapa asam amino tertentu esensial di dalam nutrisi. Orang dewasa membutuhkan 9 amino esensial dalam jumlah beberapa kisaran 0,5 gram per hari sampai dengan kira-kira 2 gram per hari. Bayi dan anak-anak sedang menumbuhkan 10 asam amino sebagai tambahan, yaitu meskipun arginin secara normal dibuat oleh hati sebagai salah satu tahap dalam sintesis urea. Anak-anak tidak dapat membuat arginin cukup cepat untuk menunjukkan sintesis protein tubuh. Jumlah protein yang dianjurkan untuk laki-laki usia sekolah kira-kira 54 gram per hari, tetapi ini berdasarkan akan anggapan bahwa makanan tersebut mengandung berbagai jenis protein hewani, nabati, dan tabel 2-10. Kita dilihat bahwa 54 gram segini 12 yang dalam bentuk asam amino esensial, sisanya sebagai asam amino non-esensial. Beberapa protein mengandung rangkaian asam amino yang lengkap. Dalam protein yang tepat lainnya mungkin tidak mengandung rangkaian yang amino bebas. Esensial protein nabati yang terutama dalam gandum biji-bijian dan tidak terhidrolisis. Seluruhnya dalam pencernaan karena bagian yang akan protein pada biji-bijian diteling oleh kulit ari
Kandungan terbentuk dari selulosa polisakarida lainnya yang tidak dihidrolisis oleh enzim khusus. Karena hanya asam amino yang bebas yang diserap oleh usus, tidak semua kandungan asam amino dari sebagai bahan pangan yang sebenarnya tersedia di biologis. Mutu nutrisi protein dapat ditentukan dengan dua cara. Protein secara sempurna hidrolisis dan komposisi asam amino diukur dan dibandingkan dengan protein telur atau susu sebagai suatu pembanding nilai kimia. Protein menunjukkan nilai potensial. Suatu pengukuran yang lebih teliti adalah nilai biologis protein, yaitu suatu faktor membandingkan bentuk dengan jumlah protein tertentu yang harus dikonsumsi untuk menjaga seorang manusia dewasa sebagai subjek hewan. Jauh lebih tinggi dari protein yang lengkap dalam kandungan asam aminonya, tetapi tidak secara lengkap dicerna, atau protein yang dicerna secara sempurna tetapi rendah dalam satu atau lebih asam amino esensialnya. Berdasarkan uji ini, bila protein diberikan secara total biologis yang sangat rendah, sejumlah besar protein tersebar harus dikonsumsi dalam guna memenuhi kebutuhan minuman dari asam amino esensial apapun yang terdapat jumlah terkecil. Memperlihatkan mutu relation protein yang berbagai bahan pangan umum protein kimiawi sebagai contohnya yaitu susu, daging sapi, dan telur mendapat urutan tinggi dalam nilai kimia yang nilai biologisnya. Hal ini dapat berarti bahwa roti gandum itu bukan bahan pangan yang dibutuhkan, tetapi berarti bila seorang hidup hanya dari roti gandum murni, sejumlah roti akan dibutuhkan dan memenuhi kebutuhan harian minuman asam amino esensial. Kekurangan beberapa vitamin mengancam kehidupan sekarang. Marilah kita beranan vitamin dalam nutrisi bab 10. Kita membahas struktur dan fungsi koenzim vitamin. Di sini membahas mengenai kebutuhan vitamin dalam nutrisi. Sekarang kita telah yakin bahwa semua vitamin dibutuhkan dalam susunan nutrisi manusia dan tikus yang telah dikenal. Kekurangan tiamin, nasin, riboflavin, asam folat, dan asam ascorbat mengancam kehidupan pada berbagai bagian dunia. Kebutuhan perorangan tetapi kekurangan sepotan manusia terhadap asam fosfotenat, pyridoxin, vitamin yang relatif dijumpai, tetapi kekurangan sepotan manusia asam vitamin B12 dan vitamin A, D, E, dan K sangat jarang terjadi di negara-negara makmur. Kebutuhan perorangan terhadap vitamin dapat beragam di konsumsi makanan dan pada faktor genetik dan ras. Sebagai contoh, kebutuhan nikotinamida sangat bergantung pada susunan nutrien protein. Kebanyakan vitamin yang larut di dalam air harus diperoleh dari makanan secara teratur, karena vitamin-vitamin ini dikeluarkan dalam dirusak oleh aktivitas enzim selama metabolisme normal berlangsung. Konsumsi vitamin yang larut dalam air adalah jumlah besar sebagai tablet megavitamin praktis diikuti oleh pengeluaran kelebihan vitamin di luar harian, karena bagian besar vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan. Kekurangan tiamin masih merupakan masalah nutrisional. Kekurangan tiamin pada manusia menyebabkan beri-beri, saya tidak bisa, makanan pokok nasi pada abad ke-19, awal ke-20. Penyakit ini tidak dikenal bagaikan merupakan suatu penyakit penularan. Beri-beri tidak lagi merupakan endemik yang menakutkan, karena kelemahan yang menggunakan otot, koordinasi periferi, kegangguan mental, apatis, laju jantung yang lemah, pembasahan jantung, edema atau pembengkakan kaki, dan gangguan khususnya menjadi masalah pada bayi yang masih menyusui. Beberapa bahan yang cukup menonjol kandungan vitaminnya. Sumber terbaik adalah bagian tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, serealia utuh, dan ikan. Walaupun kebutuhan akan tiamin lebih diketahui selama bertahun-tahun, tetapi sebagian dari penduduk Amerika saat dipilih oleh pemakanan tiamin pada ambang batas. Oleh karena itu, roti tawar juga dengan tiamin yang sangat rendah biasanya diperkaya dengan tambahan tiamin tepung putih. Makanan-makanan yang sarapan mie, spaghetti, dan kue-kue kering yang biasanya rendah kandungan tiamin. Karena pecandu alkohol dapat berbagai besar kebutuhan alkalininya yang menyebabkan alkohol yang tidak mengandung tiamin karena pecandu kekurangan tiamin. Pemberian harian disarankan oleh asam ascorbat di Amerika Serikat. Tabel
adalah kira-kira 60 mg untuk orang dewasa. Beberapa ahli gizi merasa bahwa tubuh harus dijaga supaya terpenuhi secara cukup oleh konsumsi yang relatif besar asam askorbat. Salah satu pemandangan adalah bahwa tubuh manusia secara genetik telah purbakala pada saat tanaman yang jaringan hewan tidak dimasak merupakan makanan yang dikonsumsi. Bentuk sariawan yang paling banyak terlihat pada masa sekarang ini adalah sariawan pada bayi yang melanda bayi-bayi diberi minuman susu botol dengan susu yang dipasteurisasi atau susu bubuk direkomendasi dengan yang banyak yang mereka tidak menerima bahan asam askorbat. Kekurangan piroblavin pada ambang batas relatif bisa terjadi di sebagian besar bagian dunia, termasuk Amerika Serikat. Hal ini sebelum mendapatkan banyak perhatian sebab hampir tidak pernah mengancam kehidupan. Hal ini sering pada kehamilan pada anak-anak baru tumbuh. Sumber riboflavin adalah susu, hati, telur, daging, nasi sayuran berwarna kuning. Beberapa orang kehilangan seluruh kekuatan mereka. Lainnya juga mengalami becak-becak di seluruh kulit dengan bintik-bintik merah berwarna ungu. Kapten kami memikirkan kehidupan kami yang bagaimana penderita peningkatan di panas antara kami. Doma langsung mengirimkan wanita untuk memperoleh beberapa tumbuhan tersebut yang membawa 10 atau 12 cabangnya. Pohon itu dalam bahasa mereka disebut ameda atau hanmedeo, di mana perkiraan merupakan pohon bunga-bungaan jenis laurel. Kecuali atau yang dua yang nekat. Selanjutnya, kekurangan vitamin yang paling besar dijumpai dengan kekurangan asam folat. Di seluruh bumi ini, kekurangan asam folat diberikan sebagai bentuk kekurangan vitamin yang paling umum. Hal ini khususnya lazim dengan arah belum berkembang di daerah tropis, di mana sebagian besar penduduk perkiraan menderita kekurangan asam folat pada batas ambang. Di Amerika Serikat, banyak orang miskin yang lanjut usia menderita kekurangan asam folat. Wanita hamil dan anak-anak juga sering mudah terserang. Kekurangan asam folat merupakan gambaran utama sariawan tropis. Di sini terjadi defisiensi umum yang dapat pada penyerapan nutrien kecil. Selanjutnya ada kekurangan vitamin A menyebabkan berbagai akibat. Penyakit seperti karet mata kering dan pembentukan keratin yang berlebihan pada kulit merupakan hal-hal yang bisa terjadi di Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Selatan, dan bagian dari Afrika, tetapi jarang terjadi di Amerika Serikat. Keadaan ini disebabkan karena kekurangan vitamin A atau kerotin. Prekursor vitamin A, kerotin melimpah pada tumbuhan berwarna kuning seperti wortel dan ubi jalar. Anak-anak di daerah di mana kekurangan vitamin A di Amerika Serikat, hal ini terjadi pada orang-orang penderita penyakit usus atau pankreas yang menyelibatkan penggunaan pada penyerapan lemak. Oleh kekurangan dalam pembentukan pigmen penglihatan yang mengandung dua usus aktifnya, di mana vitamin A merupakan prekursor. Dalam keadaan kekurangan vitamin A, semua jaringan semakin pekat terhadap infeksi. Vitamin A disimpan di dalam hati dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan. Sebagai contoh, suatu dosis yang mengandung 30 vitamin A cukup untuk melindungi anak selama 6 bulan. Hati orang dewasa dapat menyimpan lebih dari 300 hati ikan air dingin mamalia kutub udara sangat kaya akan senyawa pembentuk vitamin A. Akan tetapi vitamin A dalam jumlah terlebih 20-30 kali pemberian harinya yang disarankan bersifat racun yang menimbulkan berbagai. Selanjutnya, beberapa unsur dibutuhkan di dalam nutrisi manusia. Selain 6 unsur-unsur dasar, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor menyusun karbohidrat, lemak, protein, dan asam-asam nukleat. Beberapa unsur lainnya diketahui dibutuhkan di dalam nutrisi pada hewan percobaan dan manusia. Kekurangan nutrisi pada manusia akan beberapa unsur membahas belum dijumpai mungkin karena unsur-unsur tersebut dianggap terdapat di mana hampir semua bahan pangan atau air akan tetap sangat mungkin sekali bahwa semua unsur-unsur yang terbukti penting untuk tikus dan ayam percobaan ini dibutuhkan oleh manusia. Tidak mungkin bagi kita untuk menentukan apakah suatu unsur itu penting di dalam makanan hanya dengan melakukan analisis mikro. Demikian kita secara singkat membahas unsur-unsur tersebut. Kekurangan pada makanan dibutuhkan dalam nutrisi, dikelompokkan ke dalam kelompok utama, bulk, dan pembatas stretch. Tubuh orang dewasa mengandung lebih dari 1 kg kalsium. Hampir seluruhnya terdapat pada tulang dan gigi bersama dengan fosfat. Sebagai kristal mineral yang tidak larut, kalsium juga memakai peranan penting di dalam semua sel, molekul
pengaturan atau proses intraselular. Selain itu, penyerapan kalsium dari usus diatur oleh beberapa faktor kompleks, termasuk pH perbanding kalsium dan fosfor di dalam makanan, tersedianya asam-asam lemak dan juga asam-asam nabati tertentu, dan terutama pada vitamin D yang mengatur penyerapan kalsium, karena faktor-faktor ini hanya sebagian dari kalsium yang dalam makanan yang benar-benar diserap. Nutrisi kalsium bersifat kompleks sebagai berupa makanan yang sangat besar, merupakan cadangan kalsium yang labil, di mana kalsium dapat diambil ketika kandungan kalsium rendah dalam makanan. Persediaan pada tulang untuk pembuluh janin yang untuk produksi susu yang mengandung kalsium dalam jumlah tinggi. Jumlah harian yang disarankan bagi kebutuhan kalsium pada dewasa adalah 800 mg per hari, lebih dari 1200 mg per hari. Disarankan untuk wanita selama masa kehamilan dan menyusui. Dan untuk anak-anak remaja, kalsium terdapat pada serealia yang tidak diserap, sebab banyak dari unsur-unsur yang meningkat pada kuat inosito heksafosfat atau bentuk juga fitrat membentuk suatu garam kalsium magnesium dari fitrat yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan, khususnya seng, seperti yang akan kita lihat. Penyakit godok adalah akibat kekurangannya yodium. Pada banyak daerah daratan, misalnya daerah-daerah pegunungan di Eropa, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan dekat Great Lakes, banyak yang mendekati penyakit godok, yaitu pembesaran kelenjar tiroid, terutama disebabkan karena kekurangan yodium pada tanah yang terletak jauh di laut. Di Amerika Serikat, penyakit godok adalah suatu kekurangan hal yang tidak bisa dijumpai sejak makanan atau beku terseluas. Kelenjar tiroid mengumpulkan yodium di dalam menggunakan untuk membentukkan hormon tiroid. Dalam keadaan kekurangan yodium, kelenjar tiroid mengalami penukaran untuk dapat mengangkasi yodium di dalam darah lebih efisien. Pada kekurangan yodium yang kepanjangan, tiroid penderita dalam mencapai ukuran yang sangat besar, sampai beratnya mencapai pon dan dapat mengancam kehidupan. Penyakit godok dapat dicegah dengan cara yang mudah, meskipun garam beriodium 0,5 gram per kilogram, tetapi garam ini tidak selalu dipilih karena mereka yang membutuhkannya. Sayangnya bahwa garam meja beriodium tidak tersedia di berbagai negara. Karies gigi merupakan masalah nutrisi yang penting. Karies gigi dianggap sebagai penyakit yang penting terjadi di luas Amerika Serikat. Hal ini merupakan suatu gangguan yang meluas untuk dilatar belakangi oleh faktor nutrisi. Di beberapa daerah, sampai 90% penduduk menunjukkan akibat timbulnya karies itu gigi ompong, penambahan dan gigi kecil. Tetapi ada faktor nutrisi yang lain akibat terjadinya karies gigi. Studi secara saintifik yang konferensi telah dilakukan pada terjadinya karies gigi yang dibandingkan dengan kelompok sejenis yang mengkonsumsi air tanpa fluorida. Studi memperlihatkan bahwa fluorida pada konsentrasi 1 ppm mengurangi karies gigi. Sayangnya, beberapa kelompok penduduk menolak keras menggunakan fluorida pada persediaan minum. Beberapa menolak karena adanya obat medis. Yang lain menganggap bahwa kebebasan memilih atau hak individu melanggar secara hari ini. Menurut keadaan ini diderita anak-anak di beberapa daerah Amerika Serikat. Kandungan yang di dalam makanan yang bertemuan tulang gigi secara formal, tetapi terdapat sinyal yang menyebabkan fluorida yang tersedia dalam jumlah yang cukup secara ilmiah atau dalam makanan yang telah anak-anak sedang tumbuh. Sebab konsumsi fluorida secara cukup yang dibuat sejak anak-anak sangat bermanfaat untuk jangka panjang. Seng dan beberapa unsur mikro yang penting dalam makanan. Lebih dari 80 enzim diketahui membutuhkan seng sebagai yang gugus prostetiknya ini, termasuk alkohol dehidrogen yang kawin dengan antibodion DNA dan RNA polimerase dan karbohidrase. Untuk seng ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi dalam kelenjar fosfat, sel-sel sperma, dan mata yang berkaitan memegang peran penting tetapi belum diketahui fungsinya. Endometrium, kekurangan sel yang ditemukan beberapa penduduk perkampungan di Iran, menyebabkan keperawatan tubuh kecil, anemia, serum albumin yang rendah, terhambatnya perkembangan sistem reproduksi. Hal ini disebabkan hanya sedikit diolah. Sekurang-kurangnya 15 seng per hari dibutuhkan oleh orang dewasa. Wanita hamil dan menyusui membutuhkan lebih banyak lagi.
yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan jaringan penghubung secara baik. Karbonat adalah bagian yang vital dan molekul B12 dan oleh karena itu dibutuhkan oleh jasad-jasad yang membutuhkan vitamin ini. Kobat yang dibutuhkan oleh beberapa hewan kemungkinan disebabkan yang unsur dibutuhkan untuk membuat vitamin B12 oleh jasad renik dalam saluran pencernaan. Yang juga dibutuhkan adalah selenium yang merupakan bagian yang penting dari enzim. Pada beberapa daerah di bagian barat Amerika Serikat yang Selandia Baru mendapatkan kelebihan selenium pada tanah yang dan oleh karenanya juga dapat tanaman yang menyebabkan blind Gangstanger. Makanan seimbang harus diberagam. Tidak ada satupun bahan pangan sempurna yang dapat menyediakan unsur-unsur nutrisional yang dibutuhkan oleh setiap orang. Jumlah 40 macam nutrien yang berbeda terdapat dalam perbandingan yang sangat berbeda di dalam berbagai bahan pangan. Untuk menghindari konsumsi yang sangat berbeda dari jenis pangan lainnya yang sebagai besar tidak dicakup kelompok tersebut, jaminan terbaik untuk mencakup nutrisi adalah suatu makanan dengan keragaman tinggi oleh seorang menunjukkan pemikiran yang tidak masuk akal terhadap makanan. Misalnya beberapa benar menyukai beberapa jenis bahan yang benar untuk kelompok lainnya. Untuk keseluruhan bahan saat ini menguasai ilmu nutrisi yang dimaju tahayul tentang makanan dan sifat latah tidak hanya lazim tetapi banyak kadang-kadang anggap seperti selaku. Pemberian label pada produk makanan melalui konsumen. Hukum-hukum perlindungan konsumen yang mensyaratkan mencantumkan analisis nutrisional pada berbagai produk-produk makanan yang dikemas bersama dengan stadium biaya yaitu harga per pon, berat atau suatu lainnya. Merek dan produk berbeda, berbagai label nutrisinya berbagai informatif khususnya dalam makanan untuk sarapan yang sangat dianjurkan yang bersifat khas dalam kandungan yang gula bebas yang tinggi. Perhatian bahwa serealia ini terkandung unsur alaminya hanyalah jagung giling. Oleh karena itu 93% karbohidrat tersebut terdiri dari jumlah keseimbangan antara gula pati. Oleh karena itu kandungan gula bebas tidak mengandung salahnya karies dia pada anak susu. Anak yang ditambah dengan kalori serealia yang diperkaya atau dikorfing dengan berbagai jenis vitamin dan juga dengan unsur besi dan seng. Yang terancam di situ adalah kandungan nutrien yang penting bagi mereka yang menderita hipertensi. Gula dalam bentuk makanan juga diserap dengan kaya gula seperti itulah sangatlah mahal harganya.